Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jati Sarwedi. Ya, Saya ingin bertanya mengenai trik-trik dai agar bisa memanage dakwahnya agar menjadi lebih baik. Karena zaman sekarang melawak itu kadang juga diperlukan dalam ceramah kita, karena biar tidak monoton itu. Kira-kira ada nggak triknya? Karena saya sendiri kalau misalnya ceramah atau menyampaikan suatu kajian kadang sulit sekali gitu. Kalau membuat orang ketawa itu sulit, kan jadi terlihat monoton itu. Jadi kira-kira ada nggak triknya, Ustaz, agar membuat kajian kita itu diselingi dengan candaan atau tawaan, tapi yang masih dalam batas yang tidak berlebihan. ya. Pertama. Terus pertanyaan kedua, sekarang itu kan eranya era milenial, semuanya serba kan, alias via medsos. Kadang kelemahan seorang dai itu kan dia nggak menguasai IT, Pak. Nggak menguasai IT, jadi ya kira-kira ada nggak itu tambahan ilmu untuk dai biar dia juga misalnya dia bisa membuat video atau mengedit video atau membuat meme atau dan sebagainya, itu ada nggak kira-kira tambahan ilmu untuk penguasaan IT bagi orang dai atau mubalik? Ya. Itu saja dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Jati itu berdakwahnya ke kalangan mana? Milenial, Ustaz. Ya, milenial. Jadi begini, disinilah kita pentingnya penelitian itu. Pertama kita harus merumuskan dakwah kita itu akan diikuti oleh siapa pesertanya gitu, peserta dakwah. Kita tujukan kepada siapa. Kalau dalam bahasa umum kan ada namanya segmennya ya. Jadi kalau tadi disebut tingkat kelucuan itu ya memang akan ada ketawa, senyum dan sebagainya, itu kan kalau komunikatif bisa ditangkap gitu pesan-pesannya. Nah, misalnya kita berbicara kepada milenial, ya tentu memang kita harus akrab dengan bahasa-bahasa, istilah-istilah yang berkembang di situ gitu. Agak beda memang dengan bahasa manula gitu ya. Apalagi bahasa-bahasa orang-orang yang misalnya pernah sekolah tapi nggak ngikuti perkembangan lagi gitu, Mas. Nah, jadi pertama begini, Mas Jati itu tentukan dulu sasaran dakwanya tadi. Kepada milenial pun kan ada macamnya juga ya. Ada milenial itu yang katakanlah ekonominya kan kelas menengah ke atas gitu ya. Ada yang milenial itu kelas bawah. Meskipun mereka dipertemukan dengan misalnya kegemaran menggunakan IT, kemudian hobi-hobi tertentu. Jadi kalau bicara trik ya, tadi dibicarakan trik itu. Tapi yang penting begini, yang penting kan dakwah itu tadi harus komunikatif. Jadi yang harus dilakukan itu adalah pertama begini, trik untuk orang bisa tertawa, tersenyum itu kan supaya tidak jenuh. Tetapi yang pertama harus diperhatikan itu adalah pesan-pesan dakwah apa yang mau disampaikan gitu. Ya. Jadi pesan dakwah itu harus dikemas. Bagaimana cara mengemasnya? Disitulah kita memerlukan penelitian profil.
profil dari sasaran dakwah kita tadi. Dia umur berapa, tingkat ekonominya bagaimana, kemudian pendidikannya, kebiasaan-kebiasaannya dan lain-lain. Lalu kita memang perlu juga melakukan riset untuk menggali dari literatur, referensi, bagaimana bahasa-bahasa yang digunakan. Kalau kita sudah memperoleh data itu, maka bisa merumuskan gitu ya, merumuskan materi dakwah dan orang tidak jenuh. Ya ada ketawanya lah, ada senyumnya dan sebagainya. Memang sih kalau dari segi metodologi pengajaran itu sebelum kita masuk ke materi itu kan ada namanya ice breaking dulu kan. Jadi kita tidak langsung bicarakan materinya, ada untuk memecah suasana, memecah kebuntuan sehingga memecah kekakuan gitu. Ya, kekakuan. Kemudian kalau alurnya sudah nanti ada, kemudian bisa diselingi-selingi dengan cerita-cerita yang nyambung dengan term-term dia, sekira akan tercapai itu. Begitu. Izin bertanya, Ustaz. Silakan. Terkait dengan ini Mas siapa ini Mas siapa? Dan berkaitan dengan objek dakwah. Oh. Yang saya coba membandingkan objek dakwah Nabi Musa dengan Bani Israel atau umatnya yang luar biasa bertanya-tanya sampai kemudian malah semakin keras hatinya menolak kebenaran. Dan dakwah para ulama Islam atau ulama-ulama yang membawa Islam ke Indonesia. Saya mencoba membandingkan dari tipikal masyarakatnya yang kemudian kita lihat masyarakat Indonesia itu lebih mudah menerima Islam. Pertanyaan saya yang pertama itu indikator perbandingan ini apakah tepat? Kedua, indikator apa yang berpengaruh dari kedua perbandingan tersebut, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perbandingan yang saudara maksudkan ini bisa diberikan contoh sedikit? Misalkan terkait dengan ini, kalau saya membacakan di surat Al-Baqarah di awal-awal itu kan banyak sekali kisah-kisah dijelaskan. Misalkan umat Nabi Musa itu ketika Nabi Musa mendakwahkan banyak sekali bertanya, terus bertanya lagi, dijawab, yang kemudian malah tidak menjalankan perintah Nabi Musa, malah umatnya itu berbelok atau bahkan menyembah selain daripada yang disampaikan Nabi Musa. Nah, dan saya coba bandingkan masyarakat di Indonesia ini yang kemudian pada saat awal umat Islam, para ulama mendakwahkan Islam di Indonesia itu lebih diterima dan kemudian penyebaran Islam di Indonesia itu lebih cepat begitu, Ustaz. Ya. Mungkin perbandingan ini yang saya tanyakan di awal tadi apakah tepat atau kemudian tidak gitu Ustaz, sebelum menjawab pertanyaan berikutnya. Ya. Karena ini nanti berbicara objek dakwahnya itu Ustaz. Objek dakwahnya itu apakah berpengaruh dengan orangnya, lingkungan dan sebagainya seperti itu Ustaz. Ya. Karena kan kalau materi dakwahnya sama Ustaz, itu terkait dengan mengesahkan Allah. Oke. Baik. Jadi begini, kita kalau prinsipnya begini, dakwah itu bukan untuk menyenangkan atau membuat orang susah. Dakwah itu titik tolaknya adalah menyampaikan risalah. Ya. Jadi dakwah itu tidak mau cari gara-gara, tapi dakwah itu bukan juga tempat hiburan menyesuaikan gitu loh dengan orang, enggak. Dakwah itu membawa kebenaran. Seperti yang dicontohkan tadi, kalau bicara dakwah Nabi Musa itu, Nabi Musa mengatakan Allah mewajibkan kita untuk menyembelih sapi. Lalu bertanya, Nabi Musa, kamu malah bikin umat. Jadi kan sebelumnya kan Bani Israel ini kan ditinggal Nabi Musa 40 hari, lalu kan membuat sapi untuk sembahan itu kan, lambang materialisme. Ada juga menafsirkan itu
adalah kecenderungan manusia untuk tergantung kepada materi. Lalu turunlah perintah sembelih sapi betina itu. Kemudian bertanya mereka kan, berapa umurnya? Sudah dijawab, nggak tua nggak muda. Kemudian apa warnanya? Kemudian jawab lagi nggak jelas, jawablah yang nggak belum pernah dipakai untuk membajak di sawah, yang kemudian jadi ada kecerewetan orang memang gitu loh. Nah itulah tanda-tanda orang yang tidak beriman. Tetapi dalam Bani Israel itu ada juga sebagian kecil yang beriman. Jadi begini Mas, dalam berdakwah itu memang kita tentukan masyarakat yang mau menerima kebenaran. Jadi pertama itu memang tugas kita menyampaikan kepada semuanya. Kemudian kepada mereka yang memang menutup diri, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya sudah, kita jangan menekuni di situ. Dah kita sampaikan, dia nolak gitu ya sudah. Kita cari orang-orang yang ya orang-orang milenial kan juga banyak itu. Begini Mas, kalau ada dikatakan kaum milenial sekarang itu apa ya, banyak yang nggak karu-karuan, saya kira juga nggak sepenuhnya salah dia. Mungkin juga sebagian salah mubalik kita tidak menyentuh mereka kan. Ya seperti saya katakan tadi, misalnya tiba-tiba mereka cuma diajari fikih tentang sholat. Ya, kan harus ada, kalau mereka juga suka pakai akal sehat, itu kan harus ada penjelasan dulu kan. Kenapa sih mesti sholat gitu kan. Dari harus ada filosofinya sholat itu harus disampaikan juga dulu gitu. Jadi kalau kita ingin bicara dakwah itu memang kondisi umumnya dari zaman ke zaman itu memang ya selalu terulang itu. Kondisi Nabi Musa, Fir'aun, ada Haman, ada orang kaya raya yang mendukung Fir'aun, ada ilmuwan yang mendukung Fir'aun. Fir'aun itu kan simbol orang yang berkuasa gitu. Ya terjadi di mana-mana, di negara Asia, di negara mana itu. Nah itu juga nanti para mubalik itu juga harus punya tambahan ilmu mempelajari sejarah dunia gitu ya, sejarah perkembangan itu. Jadi begini Mas, di atas pertanyaan tadi bahwa memang itu sebagai pemahaman bagi mubalik bahwa banyak orang yang menolak kebenaran itu. Ya sudah, kalau dia menolak ya tugas kita menyampaikan. Kita harus terus berdakwah kepada mereka yang membuka hati. Terutama sekarang dakwah kita di Indonesia yang paling penting juga kepada umat yang sudah syahadat. Kan banyak juga itu kelompok masyarakat yang kalau dikatakan kamu kok nggak jelas gimana? Oh enggak, mas saya itu Islam. Nah tapi kok kamu nggak merasakan itu? Nah iyalah, tenang. Itu saya kira sasaran dakwah yang harus kita memang harus dikemas dari mana pintu masuknya. Tapi kalau orang itu sudah syahadat, kita punya pintu masuk. Jadi kalau mereka yang sudah menutup diri itu kan disebutkan situ kan menolak kebenaran ayat-ayat, istilahnya kan orang yang orang kafir, orang zalim gitu. Ya sudah, nggak usah kita datangi terus, nggak usah kita tekuni. Berlakulah lakum dinukum waliyadin. Dakwah kita bawa kemana ya? Kita bawa kepada yang mereka yang mau mendengarkan. Gitu loh. Dan itu masih sangat banyak sekali ya. Apalagi di kalangan kita itu banyak masyarakat yang sudah syahadat, tapi ya belum begitu memahami bagaimana masa kecil Rasulullah, bagaimana prosesnya. Kemudian juga bagaimana para mubalik-mubalik yang menyebarkan Islam di Indonesia gitu kan. Bahkan mereka itu berbenturan dengan penjajah Belanda gitu. Jadi memang kehidupan manusia itu selalu berbenturan dengan kekuasaan ke ujung-ujungnya. Ya kan, Rasulullah kan akhirnya kan ya dikejar-kejar kan oleh orang-orang yang buat sama dia kan. Bayangkan sudah hijrah ke Madinah kan masih dioyak tuh sama pasukannya Abu Jahal, Abu Lahab itu ya sudah. So hebat so apa diantem itu di perang Badar itu kan. Rasain deh. Kenapa? Janji Allah itu sangat jelas kepada hambanya. Hambanya yang mau berserah diri. Jadi gini loh. Islam itu kan kadang-kadang gini, kita ini mau masuk Islam seperti anak kecil yang disuruh menyeberangi jembatan. Jembatan yang reak gitu ya. Kalau di beberapa tempat dulu, waktu saya masih kecil itu ada jembatannya cuma satu papan aja gitu. Papan itu kan ngeri kan, takut itu. Kira-kira berislam itu banyak begitu.
Tapi kan ada yang menuntun kita, kan ada talinya kadang-kadang gitu. Talinya itu apa ya? Al-Quran, hadis itu talinya gitu loh. Kita akan memiliki keberanian, kita akan memiliki kemampuan, kesiapan kalau kita berpegang kepada tali itu. Jadi kalau kita nyebrang jembatan, itu kan sering ada tuh di medsos ya. Kasihan anak sekolah gitu loh. Mau sekolah itu sudah jembatannya roboh, dia jalan di bawah pakai basah dulu kan. Berapa tempat masih kayak gitu. Ya itu satu perumpamaan. Dalam kita berislam itu ya kadang-kadang kita takut menjalankan perintah-perintah ayat itu kan. Kenapa? Kondisi sosial kita gitu loh. Kondisi sosial kita sudah mengatakan begini, begitu, begini, macam-macam kan. Nah sekarang makanya memang berislam itu memang ya syahadat itu dulu. Akidah itu. Jadi barangkali memang dalam materi dakwah kita ini dalam kondisi kayak gini banyak orang ini jangan bicara yang terlalu praktis-praktis dulu. Ya kembalikan kepada akidah dulu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Enggak ada kekuasaan yang lebih hebat. Gimana? Bupati lebih berkuasa? Enggak lah. Allah yang lebih berkuasa. Kalau bupati itu sudah berlaku zalim, melarang kita berdakwah misalnya gitu. Apa? Nabi kan juga dilarang berdakwah tuh. Ya sudah, aku nggak boleh berdakwah di sini. Aku tak ngalih aja. Aku pindah berdakwah ke sana. Masih dikejar juga. Kamu gak berdakwah? Ya nggak bisa dong. Saya ini sudah syahadat. Kalau syahadat itu saya tekan itu. Balighu anni walau ayah. Semua orang yang bersyahadat itu adalah orang yang sudah tekan kontrak untuk berdakwah. Meskipun satu ayat. Ya paling tidak kan Al-Fatihah tuh. Itu berapa ayat ya Al-Fatihah? Kan kita dalam salat baca Al-Fatihah. Nah, coba ayat Al-Fatihah sambung aja kepada permulaan Al-Baqarah itu. Itu udah satu pegangan yang patut. 15 ayat permulaan Baqarah itu udah sangat jelas gitu. Kan di situ disebut ada tiga tipe manusia kan, muttaqin kan, ya, orang yang yakin tadi kepada yang gaib, kemudian sholat, berinfak, kemudian yakin kepada apa yang diturunkan kepada Nabi kan. Mereka ulai kan muflihun itu kan. Orang-orang mendapat petunjuk. Lalu ada orang yang menolak. Sama aja nggak diberi peringatan sama. Nah, ada orang innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzar am lam tunzir. Ada orang yang mengatakan dia itu sudah beriman, tapi ternyata belum beriman gitu loh. Jadi ada orang beriman itu ibaratnya pasangan itu belum masuk gitu loh. Nah, ini yang perlu dibantu dengan dakwah, ya. Jadi ada orang sudah merasa beriman, tetapi dia itu dikatakan dia sebenarnya belum beriman gitu loh, ya. Ada tanda-tandanya itu. Disuruh janganlah membuat kerusakan di bumi ini, janganlah kamu membuat orang berantem, beradu, pecah belah gitu. Enggak, saya membangun kok. Kemudian kalau diajak, bahwa kami itu ikut beriman adalah orang beriman itu. Dia jawab, lah masa saya disuruh ikut beriman seperti orang-orang bodoh itu, orang yang kurang pikiran itu loh. Jadi menganggap ada loh masyarakat yang menganggap orang beriman itu orang bodoh. Loh, waktu saya kuliah di Soswal Gajah Mada itu saya merasakan itu. Karena kita sering bicara-bicara Islam gitu kan. Kita ikut organisasi, kita kadang-kadang dilecehkan. Itu kan kelompok orang-orang bodoh itu. Tapi apa yang terjadi? Kelompok kita itu lulus-lulus terbaik kok di fakultas. Allah menjamin gitu loh. Kemudian ada lagi tanda yang ketiga. Kalau dia ketemu orang Islam, oh kau mungkin juga Islam kok, ayolah dukung kami lah. Tapi kalau dia ketemu dengan setan-setannya, pemimpinnya, dia bilang, saya kan cuma guyon-guyon dengan orang-orang bodoh itu. Saya kan cuma berolok-olok. Nah, Allah mengambil alih. Allah yang akan membalas olok-olokan mereka gitu. Ya. Jadi ini saya kira pada pertemuan awal ini kita bicara pengantar dulu. Bahwa pertama memang kita bicara penelitian dakwah ini nanti yang kita bicarakan dulu kegiatan dakwahnya. Kemudian kita punya pekerjaan rumah yang sangat besar, yaitu melakukan kajian tentang dakwah, terutama tentang materi dakwah. Apa yang harus disampaikan dalam dakwah itu sebelum kita bicara, karena yang lain itu kan turunannya. Berdakwah itu kan mengikuti jalan Rasulullah kan begitu, jalan para nabi-nabi. Lah, oleh sebab itu kan kita juga harus, ya udah, kita juga harus menggali dong sejarah Rasulullah kan. Ada Rasulullah bersenang-senang, ya kan?
Sekarang kok ada mau balik, mau populer, mau bersenang-senang, tapi juga katanya mau mewarisi perjuangan Rasulullah. Bagaimana? Kan ada kontradiksi, ya kan? Nah ini kajian dakwah nanti yang harus kita lakukan, baru kita turunkan menjadi penelitian dakwah. Sebab kita berdakwah itu tidak boleh seperti orang yang matanya ketutup, tidak mengerti kenyataan di lapangan. Kebenaran itu suksesnya sudah jelas, tetapi ketika kita sampaikan kepada yang bersangkutan, ini kita perlu kemas bil hikmah, mau idatil sama. Harus dengan cara-cara yang mereka bisa nyambung dan daya pikulnya itu sesuai dengan kemampuannya, kan begitu. Itulah pentingnya diteliti. Ya semacam memberi dosis lah ya. Kalau dokter itu nyuntik itu kan ada dosisnya tuh. Satu ampul apa berapa gitu. Nah jangan diberi suntikan yang terlalu tidak sesuai dengan kemampuannya, kira-kira gitu. Di situ pentingnya penelitian. Jadi kalau tidak ada penelitian itu bisa ngawur kita dalam berdakwah. Orang belum paham ini kita ajak begini. Kan harus diberi pemahaman dulu kan. Pemahaman dulu, prakondisi dulu. Sambil hatinya dihibur bahwa kalau kita tetap memelihara iman kita akan mendapat imbalan dari Allah. Ada janji-janji. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihati, kan. Gembirakanlah. Jadi juga berdakwah itu memang ya tadi seperti dikatakan harus ada ketawa-ketawanya. Iya memang harus digembirakan ini. Tapi ini bukan lawakan kan katakan tadi kan. Ini kita tidak sedang melakukan pendidikan jadi pelawak di sini, enggak. Upaya jangan kepleset kan. Kadang-kadang keasikan juga gitu loh. Oh, karena harus kita gembirakan. Wah, itu berarti harus setengah pelawak dong. Enggak begitu. Tetap yang kita sampaikan itu kebenaran, mau pahit mau manis nggak ada urusan, harus kita sampaikan. Cuma memang harus dengan bil hikmah, wa mau idatil hasanah, dengan kata-kata yang bagus, kata-kata yang bisa dicerna gitu. Saya kira sekian dulu ya untuk pertemuan kita yang pertama ini. Kemudian saya minta tolong nanti semua yang ikut dalam Zoom ini menuliskan apa yang berminat untuk diteliti apanya dari kegiatan dakwah itu. Tadi ruang lingkupnya kan sudah kita jelaskan. Begitu juga yang hadir dalam forum ini, coba nanti silakan menghubungi admin Mas Kahar ya. Mas Kahar nanti disampaikan di situ. Sebab nanti pembicaraan kita nanti kita sesuaikan dengan minat saudara. Jadi apa yang berminat gitu. Jadi kalau saya nanti dalam pertemuan berikutnya asik ngomong sendiri apa yang saya pikirkan kan kurang pas lah gitu ya. Jadi nanti omongan saya pun harus saya sesuaikan dengan apa yang minat saudara akan teliti, saudara ketahui. Jadi setelah ini ya bangkitkanlah minatnya gitu ya. Gimana caranya ya? Jadi betul-betul minat itu dari dalam. Nawa itu niat. Kenapa ingin meneliti masalah dakwah? Ya saya mau cari pahala kok. Kenapa kok cari pahala? Ya saya ingin beli surga. Karena nggak ada cara lain. Surga nggak bisa dibeli dengan harta yang di dunia, terkecuali dikonversi kan harta itu kan. Harta itu kita olah menjadi suatu amal soleh kan gitu. Ya, salah satu amal soleh itu kan kita melakukan kegiatan dakwah. Lah bagaimana ingin masuk surga nggak ada ikhtiarnya, kan lucu dong. Iya kan? Beriman saja kan nggak cukup. Beriman itu kalau memang ada iman itu ya ada buahnya berupa amal soleh. Amal soleh kebajikan ya, termasuk salah satunya adalah berdakwah. Dan berdakwah ini luas sampai sekarang tadi ya. Nanti kita akan bicara dakwah bilhal, dakwah dengan ekonomi nanti. Kan Nabi juga begitu kan. Setelah diperangi gitu Nabi melawan, enak aja perangi, dapat harta rampasan perang kan, gonimah kan. Nah gonimah itu kan dijadikan sarana dakwah kan. Yang imannya masih lemah dikasih banyak kan, ya kan. Yang imannya sudah kuat sahabat-sahabat Nabi diberi dikit-dikit aja lah. Bahkan ada yang protes, kok nggak adil lah. Kamu kan sudah punya aku, maksudnya punya Rasul. Kamu itu imanmu sudah kuat gitu loh. Artinya apa? Dakwah bilhal itu penting. Ya kita harus membangun ekonomi, apalagi kondisi Indonesia kayak gini, ekonominya morat-marit ya. Jadi tolong semuanya jangan dirumuskan dakwah itu hanya ngomong doang, lisan gitu, omdo enggak. Ngomong juga harus. Manusia itu memperoleh kesadaran lewat omongan juga ya. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Harus kita teruskan dengan dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu adalah dakwah berupa tindakan. Omongnya dikit tapi datang. Apa sih? Ada kesulitan apa?
Iya mas, saya punya utang ini. Berapa sih utangnya? Sekian. Nah ini bagaimana? Selesaikan dulu topik ini. Baru kita ngomong-ngomong tentang Rasulullah. Kan lebih enak kan? Tapi kalau orang lagi banyak utang, lagi ini saudara aja bicara tentang hijrah Rasulullah, itu kan bisa timbul tenggelam. Gimana mas? Oh, saya lapar banget ini kiriman. Ya udah kita makan-makan dulu dong. Baru ngomong dakwah. Artinya dakwah bilhal itu penting. Nanti juga mubalik itu harus kita definisikan, dia juga harus berusaha membangun kekuatan ekonomi. Karena dakwah bilhal itu tadi ya. Jadi itu kita simpulkan pada pertemuan pertama ini. Pertama kita harus mengkaji substansi dakwah. Yang kedua kita harus memanfaatkan penelitian sosial untuk memulai kegiatan penelitian dakwah. Dan selanjutnya mari dibangun minat untuk mencari sesuatu yang diminati untuk diteliti untuk bahan kajian kita selanjutnya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.